seberapa besar desakan atau ancaman bahkan yang kemudian diterima oleh Danu sampai ditahan sebegitu lamanya selama 2 tahun hingga membuat kasus ini terus menjadi tanda tanya, Bang Taufan? Iya, jadi kalau kita sama-sama perhatikan Danu ya, Danu ini dari sisi psikologi seperti yang saya sampaikan kondisinya seperti itu dan itu menjadikan dia apa namanya tidak punya keberanian untuk menjawab apabila mendapatkan perintah dan lain-lain. Terus selama ini berjalan kita ketahui bahwa Danu ini sejak masalah ini terjadi itu sudah diposisikan seakan-akan Danu ini adalah bagian atau mohon maaf ini sekali lagi mungkin saya bisa gambarkan Danu ini akan dijadikan tumbal gitu loh Mbak. Nah sampai akhirnya kami menjadi kuasa hukum Danu dan permasalahan bisa bisa panjang tidak hanya menjadikan Danu sebagai tumbal. Jadi Danu sebagai tumbal itu artinya diposisikan bahwa Danu ini pelaku gitu loh. Pelaku secara pribadi dia, yang lain tuh bias gitu loh. Susah Hmm. untuk dicari. Jadi hanya tertuju ke Danu dan kondisi Danu jelas itu di bawah ancaman itu pasti karena memang dia juga pasti diancam untuk tidak sampai terbongkar masalah ini gitu, ngadu-ngadu kemana-mana dan Mbak juga bisa merefresh 2 tahun lalu bagaimana propaganda-propaganda yang dimainkan, yang ada dalam kasus ini. Ya. Itu antar keluarga saling menyalahkan, dan Danu juga tahu diri. Danu terpikir, setelah saya tanya kenapa, Danu baru membongkar sekarang, kenapa baru ngomong sekarang. Ya, ketakutan dia karena satu, apalah Danu, saya ini bukan siapa-siapa, Pak. Jadi kalau saya bongkar, apakah ada yang dukung saya? Apakah ada yang apa namanya membela saya gitu loh dan apalagi kekhawatiran Danu dirinya juga bisa menjadi korban gitu loh jadi ya saya sih dapat memahami sekali kenapa masalah ini jadi apa apa namanya eh terlalu lama gitu loh Mbak padahal Hmm. kami juga yakin kepolisian ini kan juga polisi kita kan sudah bekerja luar biasa gitu ya Mbak ya jadi mereka juga sudah punya bukti mereka sudah punya kesaksian dari ahli dan lain-lain gitu loh. Sehingga mungkin kesaksian Danu kemarin yang disampaikan ini ya klop gitu loh. Sehingga Hmm. sampai hari ini yang bisa kita ketahui ya saya dengar ada yang dijemput-jemput dan lain-lain ke Polda gitu Mbak Nila. Hmm. Baik, artinya kesaksian Danu juga jadi salah satu penguat juga ya dari sejumlah rangkaian pemeriksaan atau penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Bang Taufan. Saya Iya, tidak ingin kemudian mendahului pihak kepolisian begitu ya, Bang Taufan, lewat iya, pertanyaan saya. Namun iya, mungkin yang bisa sedikit digambarkan apabila memang bisa disampaikan oleh Bang Taufan. Ini Danu yang kemudian terlibat di dalamnya, lalu ada sosok yang diduga melakukan pembunuhan itu sendiri. Kalau bisa digambarkan, apakah ini adalah orang dekat, keluarga, atau adakah yang kemudian bisa iya, dijelaskan, Bang Taufan? iya. Jadi eh, pernyataan Kapolres Ibu Sumarni pada saat kejadian ini baru-baru terjadi. Menurut Hmm. itu pun menjadi patokan saya pada saat saya awal memegang Danu dan Yoris pada saat itu bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Sumarni bahwa pelaku ini diduga adalah orang terdekat atau orang dalam gitu loh. Karena kenapa waktu itu masih fresh dan ya saya rasa bukan hanya kita ya, saya rasa seluruh masyarakat yang mengawal kasus Subang kalau ditanya dengan analisa mereka masing-masing pasti arahnya sudah bisa kita tahu lah bahwa pelaku ini adalah orang-orang dekat gitu loh. Hmm. Kenapa? Kenapa kita bisa begitu ya sekarang siapa sih yang punya kepentingan gitu loh. Siapa yang punya kepentingan melakukan pembunuhan ini dalam posisi pembunuhan ini terhadap kedua orang yang ada yang ada di Jalan Cagak gitu loh. Kecuali kasus ini pembunuhan, maaf ini seperti pembunuhan pejabat atau apa. Nah, ini barulah viral seperti kasus Sambo kemarin kan itu ramai. Kalau ini kan ini kedua almarhumah ini orang biasa gitu loh dan dia berada dalam tempat tinggal juga yang
jauh dari istilahnya dari keramaian politik atau keramaian kepentingan apapun gitu ya. Tetapi eh apa ya faktanya ya memang eh apa skenario yang dibuat sama pelaku ini menurut saya luar biasa gitu. Dan dari awal saya, Mbak Nila, kalau bisa di-refresh lagi pernyataan saya bahwa membongkar kasus ini, kecuali ada yang ngaku ya dari pelaku ya, Mhm. membongkar kasus ini yang paling tepat adalah mencari motif. Dan motif itu menurut saya yang paling tepat adalah bongkar dulu yayasan. Kalau yayasannya sudah dibongkar, baru nanti ketahuan, oh ada kepentingan ini, oh ada kepentingan ini, dan lain-lain gitu loh. Jadi, dan yang dilakukan penyidik Polda hari ini menurut saya luar biasa sekali. Kepolisian benar-benar ekstra dan mereka mengorbankan waktu, tenaga untuk benar-benar menuntaskan kasus ini gitu ya. Seperti kemarin kita hadir ke Polda dan mereka sampai sama-sama kayak kita lah. Bahkan mereka kita sudah sempat pulang ke hotel untuk istirahat sebentar, 1 jam 2 jam balik lagi mereka sama sekali belum kembali ke rumah demi memang harus tuntas kasus ini gitu Mbak Nila. Mhm, mhm. Baik, dari kesaksian dari Danu sendiri, Bang Taufan, apakah kemudian Danu menyampaikan ada berapa orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan ini? Apakah memang hanya seorang saja atau mungkin lebih dari satu? Bang Taufan, apakah ada yang bisa disampaikan? Iya, yang pasti yang disampaikan Danu adalah keseluruhan Mbak. Jadi Mhm, di situ berapa orang pelaku, apa yang dilakukan Danu disuruh apa, dan wah itu semua insya Allah itu sudah lengkap lah Mbak mhm. gitu. Dan insya Allah juga semoga itu sesuai dengan bukti-bukti, sesuai dengan bukti-bukti, maksudnya bukti-bukti yang dipegang oleh kepolisian dan lain-lain gitu Mbak. Jadi yang pasti yang sudah disampaikan Danu itu menurut kami ya sudah seluruhnya yang dia ketahui gitu loh Mbak. Hmm, oke, baik. Masih menunggu artinya kita nantikan saja nanti akan disampaikan langsung oleh pihak kepolisian begitu ya, Bang Betul, Taufan yang lebih betul, berwenang betul untuk Mbak. kemudian mengungkap kasus ini.